Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Tampu Bolon. Saya di sini akan menceritakan sedikit dari kisah tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Sejarah kisahnya Yakub dimulai dari riwayat keturunan Ishak, yang dimana juga Ishak adalah anak dari Abraham. Di saat Ishak berumur 40 tahun, yang dimana Ribka orang Aram dari Padan Aram dijadikan Ishak menjadi istrinya. Di sini Ribka istri Ishak dinyatakan mandul, dan Ishak pun berdoa kepada Tuhan agar istrinya Ribka hamil. Setelah itu Ribka mendapatkan 2 anak kembar dalam kandungannya, dan lahirlah anak pertama yang diberi nama Esau. Sesudah itu lahirlah adiknya. Di sini adiknya ini memegang tumit kakaknya si Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Setelah bertambah besarnya kedua anak ini, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, tetapi adiknya Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu, dan saat itu datanglah kakaknya Esau dengan letih dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah aku menghirup sedikit dari yang kau masak itu, karena aku letih." Tetapi Yakub meminta, "Berilah dulu kepadaku hak kesulunganmu itu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub kepada Esau, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepada Yakub, dan diberilah hak kesulungan itu kepada Yakub. Dan Yakub memberikan yang dimasaknya tadi, yaitu berupa roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Dan di sini Yakub memang mengincar hak kesulungan Esau. Dan beberapa tahun kemudian Ishak ayahnya sudah tua, dan penglihatannya pun sudah mulai rabun. Istrinya Ribka mendengar bahwa Ishak akan memberkati Esau. Maka ibunya Ribka memanggil Yakub, dan mereka membuat rencana untuk menipu ayahnya Ishak. Kemudian Ribka mengambil pakaian milik Esau, lalu disuruhnyalah Yakub memakai pakaian si Esau. Dan kulit anak kambing itu dipalutinya juga pada kedua tangan Yakub. Dan Yakub pun berhasil menipu ayahnya Ishak, yang dimana berkat itu seharusnya diterima oleh kakaknya Esau. Dan Esau pun melihat semua ini terjadi. Sesudah dia mendengar apa yang dibilang ayahnya tadi, meraung-raunglah si Esau sangat keras. Dan Esau pun menaruh dendam kepada Yakub, sehingga Esau berniat membunuh Yakub setelah ayahnya Ishak mati. Dan Ribka ibunya mendengar ucapan itu. Setelah itu Ribka menyuruh Yakub pergi ke tempat pamannya Laban di Haran untuk menghindari itu terjadi. Setelah itu Ribka dan Ishak juga kesal dengan perbuatan Esau yang akan mengambil istri dari orang Het. Dan sekarang kita akan membahas kehidupan Yakub yang selanjutnya, yang dimana Yakub dipenuhi dengan drama cinta, dan juga Yakub di sini ditipu oleh pamannya sendiri. Yakub menyanggupi bekerja 7 tahun demi bisa menikahi anak pamannya yang bernama Rahel. Namun di malam pengantin malah yang diberi pamannya adalah Lea, kakaknya si Rahel. Berkatalah si Yakub kepada pamannya Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa kau menipu aku?" Jawab pamannya Laban, "Di sini tertulis di Kejadian 29 ayat 27, Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau kerja pula padaku 7 tahun lagi." Setelah 7 hari perkawinannya dengan Lea, Yakub mendapatkan istri yang dia minta, yaitu Rahel. Namun ia harus bekerja 7 tahun lagi. Dan kisah Yakub dalam kehidupan selanjutnya, Yakub dipenuhi dengan perbuatan perhatian dari cinta 2 saudara perempuan ini. Dituliskan bahwa Yakub mencintai Rahel, dan Lea berusaha keras untuk mendapatkan cinta suaminya. Dari Lea lahirlah anak pertama Yakub yang bernama Ruben. Ketika ia memberi nama anak itu, Lea menyampaikan harapannya, yaitu, "Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Namun hal itu sepertinya tidak terwujud, dan saat itu ia mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Simeon dan Lewi. Ketika mereka lahir, ia masih mengharapkan suaminya Yakub untuk mencintainya, namun tetap saja ia tidak mendapatkannya. Dan Lea pun kembali lagi melahirkan anak, yaitu bernama Yehuda, di mana akhirnya Lea bisa mengucap syukur atas yang ia terima. Rahel yang mendapat cinta oleh suaminya, namun ia tidak dapat keturunan. Rahel merasa iri dengan kakaknya dan sempat mengancam Yakub. Ia berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Di situ pun Yakub marah dan menyatakan bahwa dia bukanlah Allah yang menutup kandungannya. Rahel kemudian menyerahkan budaknya Bilha menjadi istri Yakub, sehingga bayi mereka lahir yang bernama Dan serta Naftali. Lea pun tidak diam diri melihat dirinya tidak bisa lagi melahirkan. Maka ia menyodorkan budaknya Zilpa untuk melahirkan anak bagi Yakub. Maka dari Zilpa lahirlah Gad dan Aster. Rahel akhirnya mendapat belas kasihan Tuhan, dan ia pun mengandung dan melahirkan bayi yang bernama Yusuf, yang kemudian si Yusuf ini menjadi anak kesayangan Yakub.
Lalu anak terakhir Yakub dari Rahel, yaitu Benyamin, lahir di dekat daerah Elfrida. Setelah melahirkan, Rahel mati dan dikuburkan di Betlehem. Dan di sini pun Yakub memutuskan untuk meninggalkan pamannya Laban. Dan Yakub meneruskan perjalanannya. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan dan menamai tempat tersebut Mahanaim. Disinilah Yakub kembali ke tanah Kanaan dan dia tahu bahwa ia harus menghadapi kemarahan kakaknya Esau. Untuk itu ia sudah membuat rencana untuk melembutkan hati kakaknya itu. Ia mengirim utusan dan juga hewan ternak dan budak-budak untuk diberikan kepada Esau. Namun utusan itu membawa kabar yang mengkhawatirkan. Esau datang dengan membawa 400 orang. Yakub pun membagi rombongannya menjadi 2 pasukan dengan berharap jika satu pasukan kalah, yang satunya bisa lolos. Dan Yakub pun bertemu dengan kakaknya Esau. Respon kakaknya itu di luar harapan. Dia berlari dan memeluk kakaknya, dan mereka pun saling menangis dan saling memaafkan. Esau bahkan tidak mau menerima hadiah yang diberi Yakub, namun Yakub tetap memaksa agar Esau menerimanya. Esau dan Yakub pun sudah berdamai. Sekarang saya akan menceritakan Yakub pindah ke Mesir. Yakub membawa seluruh keturunannya ke Mesir. Mereka menaiki kereta yang dikirim oleh Firaun untuk menjemputnya. Mereka juga membawa ternak dan harta benda mereka yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Sampailah mereka di tanah Gosen. Yakub menemui dahulu yaitu anaknya Yusuf. Yakub memeluk ayahnya sambil menangis. Dan Yusuf pun memberitahu Firaun bahwa ayahnya beserta rombongannya telah tiba di tanah Mesir. Setelah Yusuf berbicara kepada Firaun bahwa ayahnya sudah sampai di Mesir, Firaun pun memberi izin Yakub tinggal di tanah Gosen. Setelah itu Yusuf pun membawa ayahnya Yakub menghadap ke Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub, 130 tahun. Setelah itu Yusuf menunjukkan kepada saudara-saudaranya tempat untuk menetap di Mesir, dan Yakub pun menjadi warga di Mesir. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke cerita terakhir, yaitu kisah Yakub di akhir kehidupannya. Di sini Yakub memanggil anak-anaknya. Ia berkata, "Datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Yakub berkata kepada Yusuf, "Sebentar lagi aku akan mati, tetapi Allah menyertaimu." Lalu Yakub memberkati mereka. Mereka yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Yang baru saya sebut barusan tadi, inilah 12 orang suku Israel. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, Yakub pun meninggal, dan Yakub dikubur di sisi nenek moyangnya di dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Disitulah kakeknya Abraham dikubur beserta neneknya Sarah, dan disitu juga ayahnya Ishak dikubur dan ibunya Ribka, dan juga istri Yakub yang bernama Lea dikuburkan di situ juga. Hal yang dapat kita pelajari dari Esau dan Yakub adalah pilihan yang mereka ambil. Esau mementingkan sop merah, sedangkan Yakub mementingkan hak kesulungan. Sop merah mendatangkan keuntungan nyata dan segera, sedangkan hak kesulungan mendatangkan keuntungan yang baru, nyata pada saat di masa depan. Dengan kata lain, sop merah membawa kepuasan sesaat, sedangkan hak kesulungan membawa manfaat yang panjang. Demikianlah cerita kisah Yakub. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Shalom.